Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitri Herdian dari kelas 11 IPS 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Jadi pada awalnya Tentara Nasional Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu ingin diambil kekuasaan oleh Belanda melalui cara kekerasan senjata. Nah, TNI ini sempat berubah menjadi 3 nama. Yang pertama itu adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang kedua itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan yang terakhir itu menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI dengan tujuan untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI dan Tentara Reguler beserta Badan-Badan Keamanan Rakyat. Saat Indonesia berubah menjadi negara federasi dan namanya juga berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, pada saat itu juga dibentuk Angkatan Perang RIS atau yang disingkat menjadi APRIS. APRIS merupakan gabungan antara TNI dan KNIL atau KNIL. Namun pada tanggal 17 Agustus 1950, APRIS berganti nama menjadi APRI karena pada saat itu RIS resmi dibubarkan. Nah, pada tahun 1962 dibentuklah ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Kepolisian Negara. Namun sayangnya pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri resmi dipisahkan karena adanya perubahan situasi politik di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan TNI yang berperiode dari tahun 1945 sampai 1947. Jadi yang pertama, TNI itu bernama BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, ini itu dibentuk oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno mengajak pemuda-pemuda mantan PETA, Heiho, Kaigun Heiho untuk bekerja sementara waktu di BKR ini sambil menunggu panggilan untuk menjadi prajurit tentara negara jika sudah pada waktunya. Namun dikarenakan pada saat itu komunikasi masih sulit, jadi banyak atau tidak semua daerah di Indonesia itu mendengar pidatonya dari Insinyur Soekarno. Seperti contohnya Sumatera bagian timur dan Aceh. Namun walaupun tidak terdengar pidato oleh Insinyur Soekarno di Sumatera bagian timur dan Aceh, pemuda-pemuda di daerah sana tetap membuat organisasi yang nantinya akan menjadi inti pembentukan tentara, yaitu BKR, PKR, dan BPKR. Nah, setelah itu BKR berganti nama menjadi TKR, di mana itu artinya adalah Tentara Keamanan Rakyat. Dikarenakan pada saat itu datang tentara Inggris yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Tepat pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat untuk pembentukan Tentara Kebangsaan Indonesia yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Nah, yang menjadi Letnan Jenderal TKR ini adalah bekas Mayor KNIP, yaitu Urip Sudarmojo, yang diberi tugas untuk membentuk sebuah pasukan tentara. Pada tanggal 8 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya, untuk menyempurnakan standarisasi tentara internasional, pada akhirnya pemerintah mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna ini, akhirnya pemerintah membuat suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara. Nah, pada tanggal 17 Mei, panitia itu mengumumkan hasil rapat atau hasil kerjanya, yang dimana itu adalah rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan, Kekuatan, dan Organisasi. Sampai pada tanggal 25 Mei 1946, Soekarno melantik para jabatan Markas Umum dan Kementerian Pertahanan.